Maka kembali kepada makna ayat yang kita sampaikan tadi, bahkan minal kafirin, dan sesungguhnya iblis menjadi bagian daripada orang yang kufur terhadap kenyataan. Kekufuran iblis ini disebabkan karena dia enggan, kemudian dia wastakbara dan menyombongkan diri karena merasa dia lebih dari yang lain. Karena kesombongan itu, ketakaburan itu tidak boleh ada pada makhluk. Dikatakan dalam hadis itu, sombong itu sorbannya Allah. Karena sorbannya Allah, manusia, makhluk tidak boleh memakai, kamu akan hancur. Maka kesombongan yang ada pada seseorang itu akan menghancurkan dirinya pada masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bista'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya hormati, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, yang dengan nikmat tadi pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan jamaah sholat subuh di Masjid Jami Baitur Rahmah dalam keadaan sehat walafiat. Awal hidup yang kita mulai dengan kebaikan, amal soleh. Mudah-mudahan Allah meridhoi amalan-amalan kita dan menjadi tambahan catatan kebaikan di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia, juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa setia melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk menahan kepulangannya 10 menit ke depan untuk mengkaji, mempelajari firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab suci, dengan harapan bisa menambah sedikit ilmu, pengetahuan, dan menambah keyakinan kita tentang agama kita. Sampailah kita pada ujung ayat 36 yang di sana difirmankan oleh Allah khusus kepada iblis yang aba wastakbara tadi. Ila iblis aba wastakbara. Terus ditutup dengan ayat wakana minal kafirin gitu ya. Dan keadaan iblis tadi adalah termasuk orang-orang yang kafir, wakana minal kafirin, dan adalah mereka dari orang yang kafir. Kafir ini artinya menutup diri dari kebenaran, menutup diri dari kenyataan-kenyataan yang harus dia terima. Memang di dalam menanggapi perintah Allah ada orang yang membenarkannya, ada orang yang membantah, ada orang yang satu lagi yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini disebut orang munafik, membantah disebut orang kafir, yang membenarkan disebut orang yang beriman. Insya Allah yang terakhir ini mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka menanggapi perintah Allah, kita membenarkan. Tidak cukup membenarkan, tapi juga mengamalkan.
setelah membenarkan kita mengamalkan dengan penuh kesadaran. Karena kalau cuma membenarkan saja ya kurang memberi arti terhadap hidup kita. Kalau yang ragu itu memang dikatakan dalam ayat itu mudabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka bimbang ada di antara keimanan dan kekafiran. Mereka tidak ada di sana dan tidak ada di sini. Mudabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Nah, kita harus memantapkan diri kita di dalam menanggapi firman-firman Allah itu. Tidak ada kata lain bagi orang yang beriman membenarkannya. Maka kembali kepada makna ayat yang kita sampaikan tadi, bahkan minal kafirin, dan sesungguhnya iblis menjadi bagian daripada orang yang kufur terhadap kenyataan. Kekufuran iblis ini disebabkan karena dia enggan, kemudian dia wastakbara dan menyombongkan diri karena merasa dia lebih dari yang lain. Karena kesombongan itu, ketakaburan itu tidak boleh ada pada makhluk. Dikatakan dalam hadis itu sombong itu surbannya Allah. Karena surbannya Allah, manusia, makhluk tidak boleh memakai, kamu akan hancur. Maka kesombongan yang ada pada seseorang itu akan menghancurkan dirinya pada masa-masa yang akan datang. Nah, yang baik itu kalau orang bersalah kemudian sadar dan minta ampun, namanya taubatan nasuhah. Nah, cuma dalam kelanjutan dari kisah iblis ini, setelah diingatkan oleh Allah, diusir dari surganya Allah, iblis ini masih melanjutkan watak-watak kesombongannya. Sombong tidak cuma kepada malaikat, tidak cuma kepada Adam, bahkan kepada Allah, nantang-nantang istilahnya. Wis salah dialokke, dikon sadar tidak mau, malah dia nantang-nantang. Nah, insya Allah saya akan bacakan, nanti bisa diulang di rumah kalau ada Al-Quran dan ada terjemahannya. Insya Allah kita semuanya ada Al-Quran di rumah. Orang Islam itu harus punya Al-Quran di rumah, sejumlah anggota keluarganya. Jadi kalau anggota keluarganya 5, ya Qurannya 5. Anggota keluarganya 4, Qurannya 4. Dan dibuka, ya oramu dibuka tok diwaca. Ora diwaca tok terus goleke kitab tafsir untuk rujukannya, iki jane maknane piye. Enggak, kita bisa sedikit mengerti tentang kandungan daripada makna ayat tadi. Karena kalau tidak paham nanti menjadi tidak baik. Kita memahami pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Jadi pemahamannya ya kudu bener, terus terpane ya kudu bener. Ada orang tua memberi pesan kepada dua anaknya, pesannya sama, tapi anaknya tadi menafsirkan lain dan mempraktikkan lain, jadinya juga lain. Punya 2 toko, punya 2 anak. Pesannya padha le tapi toko sing barep dipesen, sing ragil ya dipesen. Anake loro kan barep karo ragil ya. 2 hal saja saya pesan. Nek mbok tindake insyaallah daganganmu maprak itu. Siji kowe nek buka aja nganti kedisian pitik. Nah, pitik lunga kok kandang. Siji itu. Terus nek tutup aja nganti kedisian pitik, aja nunggu kok pitik mlebu ning kandang. Itu yang kedua. Yang kedua pesannya. Yang kedua yang pesannya karo pesane bapak kudu mbok tindakke iki. Kowe aja pisah-pisah nagih utang. Yang kedua ini ya sing terpane kleru gitu. Anak pertama kalau buka pagi, pitik urung sapa dhek wis buka. Terus kalau tutup bar maghrib ana pitik-pitik wis mlebu kandang, dhek lagi tutup. Enten Pak Mukti ya, di usaha wis do teko ora buka-buka rezekine mlayu, nek buka esuk nek tutup
Ini Pak Nardi Pradio sama-sama sih buka Pak ya. Soko begi pasti buka, bagus itu usaha-usaha. Lah yang kedua ini pesan kedua, ojo bisa-bisa nagih hutang. Wah, anake mbarep ngutangi terus ratu gelem nagih. Pelanggane akeh. Ning nek utangi ora tau wani nagih, pesene bapak ora entuk nagih hutang kok. Lah terus sesuwe napa nek wong dodolan diutangi ora wani nagih pripun? Dagangane entek ra iso kulak lah, nipis-nipis saya selo dagangane. Wong adike cerdas menangkapnya. Maprak dagangane padha lek ora nagih hutang. Kakangnya moro lho kok aku tinggane pesene bapak kok daganganku entek kok kowe daganganmu maprak kowe mesti ora nindakne pesene bapak kowe. Pesene bapak sing endi ora nagih hutang. Yo aku ora nagih hutang. Lah kok iso dadi? Lah aku ora tau ngutangke kok. Ora tau ngutangke ora nagih hutang. Dadi transaksinya cash terus, cash kontan tunai, ora tau ngutangke. Makanya ora nagih hutang. Ora nagih hutang dadi lah sing anak barep tadi ora diutangi terus ora wani nagih nah sesuai entek. Ini pesan harus kita tangkap dengan benar. Demikian juga pesan-pesan dalam Quranul Karim. Maka di sini untuk ibrah saja, untuk sebagai pelajaran setelah Allah menyampaikan kepada iblis, tidak saya baca ya ayatnya karena kepanjangan nanti. Apakah yang menghalangimu kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini jawaban iblis. Kemudian Allah menitahkan firman-Nya, oh nek ngono, yo cara di genahke ngono, Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, maksudnya dari surga. Turunlah kamu dari surga. Karena kamu tidak sepatutnya menyembungkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Fahruz innaka minas sohirin. Ini kepada iblis. Kalau manusia normal diundang-undang ngono karo juragane wis kok sadar nek memang masih menganggap juragan. Padahal ini Allah yang mengatakan harusnya tobat. Ini sudah menjatuhkan satu posisi yang Allah tidak mengakui lagi loh. Supaya diakui memperbaiki diri seharusnya itu. Malah iblis nanti nantang-nantang. Oh, nek ngono ini iblis menjawab. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Nek gitu berilah aku penangguhan waktu. Artinya penangguhan waktu meninggalnya iblis tadi, matinya iblis sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, mendatangi mereka dari belakang, mendatangi mereka dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Allah berfirman, keluarlah kamu. Jadi tadi di atas sudah dikatakan kan betul gitu. Dibalik lagi, keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan tersesat. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Nah, ini firman-firman Tuhan, firman-firman Allah kepada kita untuk kita renungkan bahwa sungguhnya iblis dan keturunannya sampai saat ini masih bergentayangan melingkupi kehidupan kita. Kita akan digoda dalam ayat tadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Untuk apa? Untuk supaya senasib dengan iblis tadi. Jadi nek iblis dikutuk yo menungso yo supaya yo melu-melu dikutuk. Nek iblis dilebokke neraka yo menungso piye carane supaya juga dilebokke
ke neraka. Tapi jangan khawatir, Allah juga berfirman kepada Adam pada saat itu, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a minni hudaya wala khaufun alaihim wala hum yanun. Di lain ayat dikatakan apa itu dengan redaksi yang sama, tapi dikatakan bukan apa ini la khaufun wala hum yahzanun, tapi dengan redaksi yang lain. Apabila datang kepadamu petunjuk dariku, siapa saja di antara mereka yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan takut dan tidak akan khawatir. Di ayat lain tidak akan celaka dan tidak akan apa itu anunya lah, apa itu saya tidak apal, tapi redaksinya seperti itu. Ini pokoknya ya istilahnya itu kuncinya itu ada pada mengikuti petunjuk tadi. Petunjuk yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu terhimpun dalam kitab suci. Kitab suci kita Al-Qur'an. Maka cintailah Al-Qur'an. Mari kita cermati, kita pelajari, kita baca, kita pahami, yang penting kita amalkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat pada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Akan kita lanjutkan pada kajian Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Monggo kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.